Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Istaga Sari. Apa kabar semuanya? Senang sekali bisa berbagi informasi kepada kalian semuanya, dan saya ucapkan terima kasih khususnya buat semuanya saja yang supportnya di channel saya, baik itu berupa like, comment, subscribe, dan share. Saya doakan kalian sukses dalam keadaan sehat selalu dan tercapai cita-cita yang baik secepat mungkin. Amin ya rabbal alamin. Sangat berbahagia karena sedang booming tentunya kita masih membahas ya calon kripto kita, Creepy Network. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi masih terkait kemarin pembahasan daripada update terbaru halaman awal yang dikemukakan oleh Dr. Nicholas Kokalis. Tetapi sekarang saya akan lebih menspesifikasikan berkaitan kalkulasi tentang reward yang didapatkan nanti oleh pioner atau validator. Oke, buat yang baru pertama kali hadir dan ingin mengetahui lebih jauh itu tentang Pi Network, silahkan klik link yang ada di deskripsi dan bisa login di situ melalui link yang sudah tersedia dan masukkan kode undangan Baby Boomer 100. Dan bisa daftar juga di exchange yang sudah banyak sekali ya untuk persiapan pertukaran Pi Network. Tentunya bisa juga silahkan login dan register di link yang sudah tertera di deskripsi. Oke ya, di sini sebelumnya kita tahu kemajuannya itu sangat-sangat memuaskan sekali ya, karena apa, sudah diumumkan secara resmi oleh Dr. Nicholas bahwa pioner yang sudah benar-benar lolos KYC ya, itu memiliki perkiraan ya, bukan perkiraan, memang itu sudah langsung resmi ya diumumkan oleh foundernya Dr. Nicholas, berjumlah sampai saat ini mencapai 2,6 juta pioner. Nah, itu selamat tentunya buat kalian juga yang termasuk di antaranya yang sudah lolos KYC. Dan pokoknya jangan pernah mau membarterkan Pi Anda dengan nilai di bawah konsensus terbesar ya, oke. Dan yang belum ya, termasuk saya juga belum, santai saja, karena dari total jumlah pioner yang hampir tentunya mencapai 45 juta pioner, baru sekitar 2,6 juta. Artinya kalau kita prosentasekan ya, yang artinya apabila kita prosentasikan ya dari total keseluruhan pioner 45 juta, itu berarti kurang lebihnya 5% ya, 5% ya, 5% artinya itu 1/20 nya ya teman-teman ya, 5/100 ya. Jadi 5% masih ini skala ya daripada total jumlah pioner yang sudah KYC dibandingkan dengan yang total jumlah secara keseluruhan, itu baru 1/20. Jadi jangan khawatir buat semuanya yang belum kebagian slot, tentunya akan ada nanti kedepannya yang sudah diumumkan secara resmi oleh pendirinya juga Dr. Nicholas. Kalau ke depan itu bakalan menjadi menu utama di bagian halaman atau menu awal ya, sebagai menu resmi di halaman utama Pi Network, sehingga memudahkan buat pioner semuanya ya. Jadi kita sabar saja untuk menunggu upgrade daripada sistem Pi Network itu sendiri. Nah, yang belum klik langsung saja diklik, jangan lupa kesempatan untuk menabang mumpung masih gratis. Selanjutnya dari segi validator. Nah, di sini kalau diumumkan secara resmi itu kemarin dari total yang sudah KYC ya 2,6 juta, baru 700.000 ya, 700.000 pioner yang benar-benar kompatibel valid menjadi validator. Nah, berarti ini sepertiganya ya, baru sepertiganya yang disetujui untuk menjadi validator. Nah, semoga buat kalian semua yang lolos KYC segera mendaftar validator. Yang penting syaratnya apa? Pelajari dulu resikonya ya, dan pelajari dulu bagaimana tata cara yang baik untuk menjadi validator agar kedepannya tidak terjadi masalah, karena itu benar-benar menyangkut security atau
keamanan semua yang divalidasi. Oke, nanti bisa di komen saja buat yang belum paham mengenai syarat menjadi validator. Selanjutnya saya akan membahas ya nilai atau jatah atau reward yang bakalan dibagikan oleh core team ya kepada validator semuanya. Seperti yang kita tahu bahwa yang sudah kita tahu ya dan pelajari sebelumnya, bahwa reward yang dihasilkan daripada satu orang atau satu pioner yang lolos di validasi itu kan nilainya 1 pi ya. Nah, ternyata masih ada pertimbangan lagi terkait pembagian reward daripada pi. Karena apa? Jadi begini ya teman-teman. Dan catatannya, ada catatan lagi, perhatikan dengan benar ya teman-teman. Ini sangat-sangat penting. Karena nilai atau reward yang dibagikan ternyata itu bukan hanya sekedar pioner yang lolos atau lolos sukses kita validasi, tetapi juga kepada pioner yang gagal kita validasi. Artinya begini, kalau pioner yang kita validasi itu memang benar-benar lolos, artinya data yang dicek ya, maksudnya di-apply di dalam aplikasi dan kita sudah cek recheck itu memang benar, lalu daripada selfie sendiri itu ya bentuk muka dengan orang yang aslinya itu kita cek recheck juga itu benar ya, dan akhirnya kita meloloskan, itu dikategorikan dengan KYC yang valid. Nah, lalu bagaimana yang gagal? Itu yang gagal yang bila kita mendapati data antara yang kita validasi dengan yang sebenarnya itu ambigu atau mengalami yang namanya kesalahan dari bidang misalnya nama, dan juga tentunya apabila kita mendapati selfie dengan orang yang berada di datanya itu jelas sangat berbeda, itu kita kategorikan gagal. Dan itu semuanya kita tetap diberikan reward ya teman-teman. Jadi buat validator semuanya ini perlu diketahui dan dipahami ya. Jadi semua yang kita validasi, entah itu lolos ataupun gagal, itu kita tetap mendapatkan fee. Dan tentunya karena proses validasi itu kan ada dua sistem. Yang pertama sistem manual ya dari manusia atau kita sendiri sebagai validator, dan juga mesin ya, jadi mesin algoritma dan mesin validasi itu sendiri. Nah, jadi ada dua ya. Kalau memang dari kita sudah lolos, dari mesin sudah lolos, ya berarti kita dapat rewardnya. Oke, selanjutnya jadi yang tadi ya, satu nilai, satu reward, 1 pi itu untuk satu pioner yang sudah kita validasi. Dan ternyata teman-teman, nilai 1 pi itu tidak dibagikan kepada satu validator. Karena apa? Jadi begini teman-teman, ternyata satu pioner yang divalidasi itu tidak divalidasi oleh satu validator saja ya teman-teman. Jadi satu pioner itu divalidasi oleh bisa 10 orang, ternyata ya, bisa sampai 10 orang, bisa 7 orang ya. Dan mesin tentunya juga melewati mesin dulu, dan untuk pas manualnya itu bisa antara 7 sampai 10. Nah, artinya bila itu orang yang kita validasi lolos dengan yang sudah kita loloskan, juga sudah diloloskan oleh validator lainnya ya, 6 orang validator. Nah, jadi di sini begini, satu pioner divalidasi 10 orang ya, ya paham ya teman. Lalu lolos semuanya ya, ini yang segi manual plus mesin, jadi mesinnya juga meloloskan. Artinya 1 pi ya, 1 pi itu dibagi 10 validator ya teman-teman. Berarti nilai daripada netnya 0,1 pi per validator itu kalau divalidasi 10 orang begitu. Dan kalau misalnya satu pioner divalidasi 5 orang dan plus mesin lolos juga, jadi pembagian rewardnya begini, 1 dibagi 5 orang ya, 1 pi dibagi 5 pioner, total bersih yang bakalan kita dapat 0,2 pi. Nah, dan ini berlaku juga untuk KYC yang hasilnya ternyata gagal maupun lolos ya. Kembali lagi yang tadi, misalnya satu pioner divalidasi 10 orang dan ternyata 10 validator itu menyetujui bahwa pioner yang divalidasi itu gagal, entah itu karena data atau selfie dan sebagainya, berarti kita tetap mendapatkan rewards 1 dibagi 10 orang tadi ya, 0,1.
dan juga satu pioner divalidasi 5 orang dan ternyata itu memang gagal, pionernya itu gagal dan mesin pun juga memvalidasi itu memang gagal, berarti 1 dibagi 5 menjadi 0,2pi. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu kalkulasi atau simulasi perhitungan daripada pembagian reward terbaru yang sudah memang core team jabarkan kemarin ya, dan ini saya tadi sebisa mungkin di ringkas-ringkasnya. Semoga kalian semua paham, dan silahkan yang belum paham bisa langsung komen, kurang lebihnya mohon maaf, dan silahkan update on bell notifikasinya untuk bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel Lista Ghazali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.